Logo kamu ketolak terus di logo ground. Nah, di video kali ini aku mau kasih tips gimana caranya agar logo kalian cepat keterima dan kejual di sana. Simak terus video ini ya, dan jangan kemana-mana. Nah, karena banyaknya DM maupun pesan dari Instagram dan YouTube, maka saya membuat tutorial tentang kupas tuntas logo ground ini ya. Karena masih banyak teman-teman yang belum paham gimana caranya agar logo mereka itu bisa kejual di logo ground. Oke, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah, dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya biar kamu selalu dapat update terbaru video dari saya. Oke teman-teman, langsung buka saja ya logo groundnya. Di sini saya membuka lewat browser Chrome. Teman-teman ketikkan aja di address bar logoground.com. Nanti juga saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah ya. Nah, kemudian ini adalah ketika kita awal pertama kali membuka situs logo ground ya. Di sini ada menu browse logo kategori, kemudian news logo for sale. Ini adalah logo-logo yang baru dipublish ya sama pihak logo ground dan dari beberapa desainer yang dari belahan dunia ya. Mereka mengirimkan logonya di sini. Jadi kita bersaing di logo ground ini, bersaing menjual logo, bersaing portofolio juga di sini. Nah, kalau di logo ground itu sistemnya adalah sekali jual ya teman-teman ya. Jadi tidak seperti Shutterstock ataupun Freepik dan situs-situs Microsoft lainnya yang bisa kita jual dan bisa kita download ribuan kali sampai ratusan kali. Tapi kalau di logo ground ini kita ready made logo, alias menjual logo yang sudah ada dan kita jual sekali ya. Artinya kita tidak bisa menjual lagi logo yang udah kejual ini ke klien lain ya, atau ke orang lain gitu. Nah, itu adalah sistem dari logo ground itu sendiri ya. Kemudian ini ada beberapa contoh-contoh logo. Teman-teman jika mau submit ataupun mau mengirimkan logonya, nah teman-teman pertama kali harus riset dulu logo-logo seperti apa yang kiranya pantas untuk di-upload di sana. Nah, di sini kan banyak sekali nih logo-logonya. Dan kalau kita lihat ya, logonya di sini sangat unik-unik ya, teman-teman. Misalkan ini nih liter di pizza, kita lihat ya satu-satu. Kita coba review, ini punyanya si siapa nih? Seven Pet Design. Pokoknya tanggal 2021 dia membentuk huruf V kemudian dikombinasikan dengan gambar pizza, teman-teman. Gambar pizza. Di sini ada tulisannya company tagline hit. Nah, ini kan logonya unik, belum ada di Google ya, atau di situs-situs manapun, Pinterest pun juga nggak ada kayaknya. Nah, teman-teman coba bikin logo yang seperti ini, teman-teman. Jadi logonya unik, belum pernah ada, dan jangan pasaran ya, bikin logonya itu jangan pasaran, karena kalau pasaran akan sulit menjual logo di logo ground. Nah, kita lihat lagi, coba ya, klik back. Atau misalkan logonya yang seperti ini nih. Nah, ini kan bagus, logonya belum pernah ada nih. Gambarnya cuma segini doang ya, kepala gorila. Kemudian tapi warnanya itu sangat keren ya, sangat keren dan sangat seimbang banget. Ini adalah keistimewaan dari logo ground. Jadi teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa ekspor logo-logonya seperti apa. Nah, contohkan misalkan ini ada temanya Woman in the Water ya. Ini ada kayak wanita, kemudian kayak dia lagi keluar dari air gitu, seolah-olah keluar dari air, konsepnya seperti itu. Harganya mantep ya teman-teman, $800. Logonya simpel sih ya, nggak terlalu simpel banget sih, ada agak ribet juga di sini, tapi dia pewarnaan ataupun style logonya itu simpel ya, cuman menggunakan line art diwarnai background hitam dan logonya itu putih. Jadi ini simpel tapi unik ya teman-teman, simpel tapi unik, bukan terlalu simpel banget tapi dia mempunyai keunikan tersendiri. Nah, kalau contohkan misalkan ini unik lagi nih logonya kayak gini nih. Ini saya berikan gambaran buat teman-teman ya, kalau misal membuat logo yang unik ya, jangan terlalu umum.
Nah misalkan ini kombinasi dari teko ya, teko yang buat air itu membentuk kayak kereta kuda ya, kereta kencana gitu. Ini logonya unik sih, keren sih. Jadi bikinlah logo yang nggak terpikirkan oleh orang lain atau nggak sama seperti yang dibikin oleh orang lain ya. Kuncinya itu teman-teman, bikin logo yang unik, yang beda, dan belum pernah dipublish di situs manapun teman-teman. Jadinya seperti itu. Kemudian ada tips lagi ya, kalau teman-teman mau submit, teman-teman harus rajin-rajin baca designer handbook nih. Nah di sini ya, designer handbook itu di sini, teman-teman tinggal klik. Nah designer handbook itu semacam panduan ya, panduan buat kita ketika kita ingin menjual logo kita di sini, logo ground ini. Nah ini ada tentang pengaturan pembayaran di logo ground ya, komisi. Jadi komisinya itu 90% buat desainer, kemudian 10% nya buat pihak logo ground. Biasanya untuk tahap pengembangan website ataupun tahap pengembangan komunitas logo ground itu jatuhnya di 10% ini. Kemudian pembayarannya lewat PayPal ya teman-teman. Kalau di logo ground ini hanya menggunakan PayPal only, jadi tidak menerima pembayaran dari merchant manapun ya, jadi hanya PayPal teman-teman kalau di logo ground. Datanya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, payment information atau di ini. Nah yang terpenting adalah teman-teman lihat yang logo requirement-nya atau syarat-syarat logo apa saja yang harus diupload di sana. Nah kalau teman-teman baca di sini, file JPEG-nya teman-teman harus berukuran 600 x 400 pixel ya. Ini kita tabelin ya, ukuran halamannya, ukuran outputnya teman-teman harus setting seperti itu. Kemudian file EPS-nya juga sama ya, 600 x 400, dan harus di save dalam format EPS maupun SVG. Kalau teman-teman nggak bisa save format EPS, teman-teman bisa save ke SVG. Kemudian backgroundnya harus solid ya, atau menggunakan background yang gradasi. Tapi saya sarankan teman-teman menggunakan warna yang flat aja, warna solid. Misalkan backgroundnya biru ataupun hitam ataupun putih sekalipun ya, nggak apa-apa. Yang terpenting jangan terlalu ramai backgroundnya, agar kita bisa lebih fokus ke logonya. Nah kemudian ini ada aturan setting dari logonya. Nah, halamannya 600 x 400 pixel. Ini logonya ada di tengah-tengah ya, jadi jangan membuat logo yang terlalu mepet ke sisi kanan maupun ke sisi yang kiri, dan harus imbang logonya ya. Artinya logonya benar-benar center di tengah, tidak miring ke kanan, miring ke atas, ke bawah, ataupun sebaliknya ya, seperti itu. Misalkan logo teman-teman sudah terjual, teman-teman harus mengirimkan file HRS-nya ke klien yang membeli logo teman-teman ya. Ini ada aturannya, harus di save ke dalam resolusi 300 dpi, kemudian formatnya harus EPS ataupun SVG, dan teman-teman juga harus mengirimkan file PDF-nya ataupun file TXT-nya selain dari file PNG, PSD, dan EPS tadi ya. Nah kemudian di sini ada lagi info tentang bagaimana cara agar logo kita terupload di sana. Ini ada ketentuannya teman-teman. Kita lihat lagi getting your logo approved. Nah di sini ada contohnya, logo kita harus unik ya, seperti yang saya bilang dari awal tadi. Kemudian simple, fungsinya simple ya, bikinlah logo yang sesimpel mungkin. Karena semakin simple logo kita, maka logo kita itu akan semakin bagus ya teman-teman, dan harganya di mata klien itu akan lebih experience, lebih mewah, lebih mahal gitu. Kemudian logo kita jangan tidi ya, tidi itu seperti mungkin jelek, atau jangan ada kekurangan sedikit pun ketika kita ingin mengupload logo di logo ground. Itu adalah kuncinya. Jadi logo kita harus benar-benar sempurna, harus benar-benar perfect dari berbagai segi ya. Nah ini ada beberapa ilustrasi ketika kita ingin mengupload logo kita ya. Ini ada huruf M nya misalkan ya, ini adalah huruf yang salah, ini M nya terlalu kecil, kemudian saya perbaiki lagi logonya menjadi M seperti ini,
ada kombinasi gradasi warna, dan ada modifikasi garis ya. Hurufnya F-nya ini jadi lebih agak landai, agak melengkung. Kemudian ada modifikasi lagi seperti ini, huruf M-nya itu membentuk lingkaran ya teman-teman. Tapi lingkarannya di sini agak kurang seimbang atau kurang nyatu ya. Ini UM-nya ini kalau misal disambungkan ini kayak agak kurang proporsi gitu. Kemudian yang bagian atas ini juga kurang seimbang, dia agak nanggung ke atas ya. Sementara yang di bawahnya juga agak nanggung ke bawah teman-teman. Nah kemudian di bawahnya ini logo yang sudah lebih baik dari sebelumnya ya. Ini kombinasi M dan lingkarannya ini sudah sempurna, sudutnya sudah sempurna dan sudah seimbang. Ini logo yang oke ya, yang bisa di-approve di logo ground. Nah kemudian ini ada lagi contoh logo yang bisa di-approve di sana ya. Contohnya seperti ini, ada ketebalannya seimbang, kemudian hurufnya juga seimbang, dan huruf M-nya ini lingkarannya juga seimbang. Jadi teman-teman harus memperhatikan keseimbangan dari desain logo teman-teman ya. Nah ini ada beberapa lagi contoh logo-logo yang teman-teman sebaiknya hindari ya ketika teman-teman mau mengupload logo di logo ground. Ini adalah contoh lagi, misalkan kalau logo swoosh ini ya, logo swoosh yang kayak coretan gitu, kayak seleret apa gitu, ini nggak bisa diupload di sana. Kemungkinan besar itu ketolak ya kalau teman-teman upload logo yang model-model seperti ini tuh. Kemudian ada lagi logo yang kayak komunitas ya, kayak orang-orangan seperti ini sudah tidak bisa diupload nih, sudah tidak bisa di-approve lagi di sana. Kemungkinan kalau teman-teman upload lagi keterimanya itu kecil, karena logo-logo seperti ini sudah sangat generik dan sudah sangat umum, dan banyak kita lihat logo-logo seperti ini di Google maupun di Pinterest itu sudah banyak teman-teman, sudah banyak yang membuat. Nah ini contoh lagi ya, sama seperti yang sebelumnya, logo orang-orangan kayak gini sudah banyak teman-teman, jadi sebaiknya teman-teman hindari. Kemudian logo-logo yang seperti ini ya, kayak tanaman seperti ini juga sudah banyak. Logo ini juga sudah banyak, sudah terlalu umum. Kemudian teman-teman juga harus memperhatikan dari segi warna. Kalau bisa teman-teman jangan lebih dari 3 warna ya. Itu adalah kunci sukses ketika teman-teman membuat logo. Nah ada lagi seperti ini, simple ya logonya, tapi ini sudah terlalu umum, tidak bisa masuk di market logo ground ya. Teman-teman harus bikinkan konsep yang lain. Ini ada juga logo kopi, ini juga sudah umum ya, teman-teman pasti juga sudah pernah lihat logo-logo seperti ini. Kalau teman-teman browsing di Google pasti banyak logo-logo yang model-model seperti ini ya. Kemudian logo kepala sapi ini juga sudah umum. Ini contoh-contohnya teman-teman bisa lihat ya, ini yang ada centang-centangnya, berarti teman-teman harus hindari logo-logo yang seperti itu. Nah, ini adalah foto logo yang benar ya, proporsinya antara batas kanan atas dan kirinya itu seimbang dan tidak terlalu besar, jadi pas di tengah. Dan untuk penamaan font juga teman-teman harus perhatikan ya, jika logo teman-teman itu masuk ke font-font yang modern, teman-teman sebaiknya menggunakan font yang modern juga ya, seperti Gotham, Nexa, dan Arial mungkin, seperti itu teman-teman. Ini ada beberapa panduan juga, teman-teman nanti bisa baca lebih lengkap. Nah ini teman-teman yang paling perlu diperhatikan lagi yaitu resolusi ketika teman-teman membuat di logo ground itu harus tepat ya, dan ukurannya harus 300 dpi, tidak boleh pecah. Ini kan ada ilustrasi, ini adalah gambar logo yang pecah ya, terdapat pixel-pixel, terdapat bintik-bintik di logo groundnya ya, di logonya. Ini ketika kita lihat itu tidak terlalu jelas banget. Kemudian di bawahnya ada logo yang tepat ya, ada logo yang benar. Ini gambarnya jelas, mudah terbaca, dan ini di format atau di save ke dalam format yang high resolution ya. Nah ini contohnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita mengupload logo yang kurang jelas atau tidak high resolution ya. Harus jelas logonya, itu harus jelas gambarnya, baik file EPS maupun file JPEG nya
ketika kita preview itu harus gambarnya harus jelas, tidak boleh pecah dan tidak boleh jelek sama sekali ya. Itu kuncinya ketika kita upload di logo ground. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja ya beberapa bahasan tentang ketika teman-teman ingin upload di logo ground. Semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang masih berjuang di logo ground ya. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih dan salam.